Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum. kelompok Big Data Analitik yang terdiri dari saya sendiri, Arif Tarigan, dan Pak Wedi Hartoyo. Di sini kami akan menjelaskan eh, jurnal yang sudah kami buat terkait dengan tugas akhir dari Big Data Analitik, yaitu tentang penerapan prediktif analitik untuk prediksi attrition karyawan menggunakan decision tree dan random forest dengan evaluasi cross validation. Latar belakang mengapa prediksi attrition karyawan krusial bagi stabilitas organisasi. Yang pertama, dampak finansial dan operasional, yaitu karena tingginya angka keluar masuk karyawan memicu pembengkakan biaya rekrutmen serta merusak kestabilan produktivitas kerja tim. Kemudian paradigma big data, transformasi digital menyediakan data historis karyawan dalam jumlah besar yang seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang ketiga, keunggulan prediktif analitik, yaitu menggunakan teknik statistik dan machine learning untuk mendeteksi dini pola karyawan yang berpotensi keluar guna merancang strategi retensi secara proaktif. Kemudian rumusan masalah dan tujuan kami mengambil judul ini, yaitu yang pertama, bagaimana membangun model prediksi attrition karyawan yang akurat menggunakan machine learning. Kemudian algoritma manakah antara decision tree dan random forest yang memberikan kinerja klasifikasi terbaik. Kemudian bagaimana cara memperoleh estimasi performa model yang lebih stabil serta minim bias. Makanya dalam hal ini kami menggunakan keyword cross validation, yang mana eh, kami memecah data menjadi 10 bagian ataupun 10 fold, dan dirotasi antara data training dan data testing. Tujuannya membangun sistem analisis prediktif berbasis data IBM HR Analytic dengan tingkat akurasi tinggi, kemudian membandingkan performa model single classifier antara decision tree dengan random forest ataupun ensemble method. Menguji keandalan hasil prediksi melalui pendekatan evaluasi 10-fold cross validation. Kemudian dataset yang kami gunakan di sini yaitu dataset publik yang kami ambil dari Kaggle. Dataset publik terstandarisasi untuk pemodelan kasus SDM yang terdiri dari berbagai parameter konferensif, yaitu datanya terdiri dari demografi karyawan, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, kemudian kondisi kerja, overtime, kepuasan lingkungan, jarak rumah, dan keterlibatan. Mungkin beberapa atribut ini bisa jadi atribut penting yang mempengaruhi karyawan tersebut apakah bertahan atau keluar dari sebuah perusahaan. Kemudian statistik utama dataset, parameter, eh, jumlah recordnya ada 1470 data karyawan, kemudian atributnya ada 35 fitur, dan labelnya ataupun atribut target karena ini klasifikasi, jadi harus mempunyai label, yaitu antara yes or no, antara karyawan keluar ataupun tidak berdasarkan dari eh, atribut-atribut riwayat karyawan tersebut. Untuk karakteristik data di sini masih imbalance ataupun tidak seimbang, makanya kami menggunakan default cross validation untuk mendapatkan akurasi yang mungkin bisa lebih baik. Metodologi penelitian, alur pengerjaan penelitian end-to-end yang diimplementasikan menggunakan RapidMiner dan Tableau sebagai visualisasi data. Dalam pengolahannya kami menggunakan RapidMiner. Dari dataset, kemudian pre-processing, nanti ada clean, transformation, dan normalisasi, yaitu kemudian selanjutnya pemodelan decision tree dan random forest, setelah itu evaluasi menggunakan 10 volt, setelah itu baru analisis dan visualisasi menggunakan Tableau. Untuk data pre-processing,
Di sini nanti saya akan tampilkan desain yang kami gunakan pada tools Rapid Miner. Untuk tampilan pengolahannya seperti ini kurang lebih. Kemudian ini adalah proses dari cross validation-nya, memecah data menjadi 10 volt. Kemudian ini di dalam proses cross validation-nya, kita bisa menentukan model apa yang ingin kita gunakan, bisa random forest, bisa decision tree, bisa juga menggunakan model klasifikasi lainnya. Baik, kita lanjut ke slide. Ada replace missing, yaitu membersihkan data yang kosong, kemudian mengubah data nominal menjadi numerical, mengkonversi tipe kategorikal ke dalam bentuk numerik agar kompatibel dengan model ataupun bisa diolah oleh tools. Setelah itu normalisasi, menyamakan skala seluruh nilai atribut numerik yang untuk menghindari dominasi fitur bernilai besar. Kemudian pemodelan machine learning ada dua model yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Wedi Hartoyo. Kepada Pak Wedi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arianto. Eh, Slide selanjutnya adalah pemodelan machine learning, yaitu ada dua. Yang pertama adalah decision tree dan random forest. Kemudian metode evaluasi 10 volt cross validation, datasetnya dibagi menjadi 10 volt yang tadi sudah dijelaskan secara merata. Model uji berulang kali secara bergantian, 9 volt training, 1 volt testing untuk menekan tingkat variasi prediksi. Next. Oke, selanjutnya adalah analisis trend attrition atau menggunakan Tableau. Yang pertama adalah pengaruh lembur overtime terhadap attrition. Di situ kelihatan overtime-nya 43,9% keluar atau 127. Kemudian pengaruh bulan income terhadap attrition-nya ada aktif atau tetap kerja sekitar 6,833 per bulannya. Kemudian yang keluar ada 4,787 per bulan. Jadi temuan utama analisis yaitu faktor lembur, bukan beban kerja tambahan berupa aktivitas lembur, meningkatkan rasio risiko karyawan keluar hingga 4 kali lipat. Kemudian faktor kompensasinya terhadap gap pendapatan bulanan kontras, rata-rata pendapatan karyawan yang keluar jauh lebih rendah. Kemudian solusi manajerial adalah organisasi wajib merancang program penjagaan keseimbangan kehidupan kerja atau work work apa work ELB. Ya, selanjutnya next. Hasil evaluasi dan perbandingan model, metrik kinerja 10 volt CV, model klasifikasi ada random forest dan decision tree. Akurasinya untuk random forest 85,44%. Kemudian untuk akurasi di decision tree 83,06%. Kemudian untuk random forest pada recall attrition untuk yang pilihan ya atau yes 14,35%. Kemudian untuk decision tree recall attrition-nya 8,44%. Tantangan imbalance dataset, meskipun akurasi keseluruhan kedua model tergolong tinggi, besar 83%, nilai recall untuk kelas minoritas attrition-nya sama dengan yes masih tergolong rendah. Kesimpulan teknisnya, model bias ke kelas mayoritas atau no, evaluasi tidak boleh bertumpu hanya pada metrik akurasi, melainkan wajib memperhatikan recall atau precision.
Analisis confusion metricnya, yang pertama di decision tree metric ada 20 untuk true position atau yes, untuk false positif 32, true negatif atau no 1,201. Model gagal memprediksi 217 karyawan yang keluar atau false negatif tinggi. Yang model kedua random forest metric untuk true posisi positif atau yes 34. Kemudian untuk false positif 11. Kemudian untuk true negatif atau no 1,222. Meningkatkan true positif dari 20 yang di decision tree metric menjadi 34 di random forest metric dan menekan salah prediksi. Oke, next. Di implikasi manajerial, eh, kompensasi adil, evaluasi ulang skala pendapatan bulanan, khususnya untuk peran spesifik yang memiliki risiko keluar tinggi, kemudian di beban kerja seimbang, mengurangi jam lembur atau overtime yang berlebihan demi merawat kesehatan mental dan kebahagiaan fisik karyawan. Kemudian untuk program retensi proaktif, menggunakan sistem analisis prediktif ini secara berkala untuk mendeteksi dini staf krusial yang berniat mengundurkan diri. Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk terbaik, random forest terbaik adalah algoritma random forest unggul dengan akurasi 85,44% dibanding dengan decision tree sebesar 83,06%. Untuk kekuatan assembly, model random forest terbukti lebih konsisten mereduksi problem overfitting data. Kemudian untuk tantangan klasifikasi, ketidakseimbangan rasio kelas target, imbalance dataset, memicu rendahnya nilai rekal model. Kemudian kontribusi manajerial adalah prediksi analitik sukses mengungkap pengaruh pendapatan, lembur, dan kepuasan kerja pada keandalan operasional perusahaan. Oke, kemudian untuk future future work atau dan diskusi, saran pengembangan untuk smart balance, menangani ketidakseimbangan kelas demi menaikkan nilai rekal, kemudian advance posting, menguji XGBoss, kemudian cut boss atau deep learning. Itu kira-kira dari kelompok kami, saya Widi Hartoyo dan Pak Arianto Tarigan. Ucapan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ini dapat memenuhi tugas untuk Big Data Analytics. Terima kasih. Kemudian ini kami tampilkan juga sedikit review dari jurnal yang sudah kami buat, dan ini juga sudah dikumpulkan kepada prof dosen yang terkait dari awal sampai akhir, dan ada juga untuk visualisasinya sampai ke daftar pustaka. Oke, mungkin ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.